Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Nur Firmansyah, nomor NPI 141-2021, matkul ekonomi teknik C. Saya menjelaskan UTS ekonomi teknik. Soal pertama, seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Diketahui P sama dengan 7.500.000, I 8% per tahun, N 3 tahun. Ditanya F, jawab F sama dengan 7.500.000 dikali F per P, 8%, 3 sama dengan 7.500 dikali 1,25997 sama dengan 9.447.750. Kesimpulan, jadi uang yang harus dibayarkan di bank ketika adalah 9.447.750. Soal kedua, sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta, maka hitunglah A. Cicilan yang harus dibayarkan per bulan, B. Tingkat suku bunga per bulan, C. Tingkat suku bunga nominal per tahun, dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Jawab A. Cicilan yang harus dibayar per bulan, I sama dengan P kali I kali N, sama dengan 1 juta rupiah dikali 6% dikali 12 bulan, sama dengan 720.000 per bulan. Jawaban soal B, tingkat suku bunga per bulan, pinjaman 1 juta rupiah, bunga 0,5% per bulan, maka tingkat suku bunga sama dengan 0,5% dikali 12 sama dengan 6% per tahun. Jawaban soal C, diketahui I per bulan sama dengan 0,5%, asumsi 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jawab I nominal sama dengan 0,5% dikali 12 bulan sama dengan 6% per tahun. IF 1 ditambah 0,005 pangkat 12 dikurangi 1 sama dengan 0,06 sama dengan 6,1% per tahun. Soal ketiga, bandingkan dua alternatif mesin yang pater dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga I sama dengan 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV, Net Present Value, dari nilai A, metode nilai sekarang atau present worth, B, metode nilai deret seragam atau annual worth. Berikut tabel perbandingan ongkos biaya mesin A dan mesin B. Ongkos biaya awal mesin A 40 juta rupiah, ongkos biaya awal buat mesin B 29 juta rupiah, ongkos biaya tahunan mesin A 8 juta rupiah, ongkos biaya tahunan mesin B 9 juta rupiah. Turun mesin setiap 2 tahun mesin A tidak ada, turun mesin setiap 2 tahun mesin B 2 juta rupiah, turun mesin setiap 3 tahun mesin A 2,5 juta rupiah. Untuk turun mesin setiap 3 tahun mesin B tidak ada. Nilai sisa mesin A 5, nilai sisa mesin B 3. Umur dari mesin A 12, umur dari mesin B 6. Nah, ini jawab yang metode present worth. Mesin A ongkos biaya awal minus 40
5 juta rupiah. Biaya tahunan minus 8 juta dikali P per A, 15,12 sama dengan minus 8 juta rupiah dikali 5,2406. Hasilnya minus 41 juta rupiah, 41 juta 924 rupiah 800. Turun mesin tiap 2 tahun tidak ada untuk mesin A. Turun mesin tiap 3 tahun minus 2.500 dikali P per F, 15% 3 sama dengan minus 2.500 dikali 0,6575. Hasilnya minus 1.643.750. Nilai sisa mesin A 5 juta dikali P per F 15% 12 sama dengan 5 juta dikali 0,1869, hasilnya 934.500. PWA 1 minus 87 juta 634.050. Ini yang mesin B, ongkos biaya awal 29 juta, biaya tahunan minus 9 juta dikali P per A, 15% 12 sama dengan minus 9 juta dikali 3,7844, hasilnya minus 34 juta 59.600. Turun mesin tiap 2 tahun minus 2 juta dikali P per F, 15,2 sama dengan minus 2 juta dikali 0,7651, hasilnya minus 1.530.200. Untuk turun mesin tiap 3 tahun mesin B tidak ada. Nilai sisa 3 juta dikali P per F, 15%, 6 sama dengan 3 juta dikali 0,4323, hasilnya 1.296.000. PWA 2 hasilnya minus 5.293.800. Kesimpulan, mesin yang layak dipilih adalah mesin B karena lebih murah. Berikut yang metode annual work. Untuk mesin A, ongkos biaya awal minus 45 juta dikali A per P, 15%, 12 sama dengan minus 45 juta dikali 0,1844, hasilnya minus 8 juta 298.000. Untuk biaya tahunan minus 8 juta. Turun mesin tiap 3 tahun minus 2.500 dikali A per F, 15,3 sama dengan minus 2.500 dikali 0,2879 sama dengan minus 719.750. Untuk nilai sisa 5 juta dikali A per F, 15%, 12 sama dengan 5 juta dikali 0,0344, hasilnya 172.000. AWA sama dengan minus 6.846.750. Ini yang mesin B, ongkos biaya awal minus 29 juta dikali A per P, 15%, 6 sama dengan minus 29 juta kali 0,2642, hasilnya minus 7.661.800. Untuk biaya tahunan minus 9 juta, turun mesin tiap 2 tahunnya minus 2 juta dikali A per F, 15%, 2 sama dengan minus 2 juta dikali 0,4651, hasilnya minus 930.200. Nilai sisanya 3 juta dikali A per F,
15%, 12 sama dengan 3 juta dikali 0,0344 hasilnya 103.200. AWB-nya minus 17.448.800. Kesimpulan, mesin yang layak dipilih oleh mesin A karena lebih murah. Untuk soal nomor 4, suatu investasi dengan modal awal initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi cash flow per tahunnya selama 4 tahun adalah seperti tabel di bawah berikut. Untuk tahun pertama cash flow-nya 250 juta rupiah dan kumulatif cash flow-nya tahun pertama 250 juta rupiah. Untuk tahun kedua cash flow-nya 200 juta rupiah dan kumulatif cash flow tahun kedua 450 juta rupiah. Terus cash flow tahun ketiga 150 juta rupiah dan kumulatif cash flow tahun ketiga 600 juta rupiah. Cash flow tahun keempat 100 juta rupiah dan kumulatif cash flow tahun keempat 700 juta rupiah. Dan untuk mencari nilai PP atau payback period untuk kasus nilai arus yang kas yang tidak sama, yaitu PBP sama dengan N tambah A min B per C min B kali 1 tahun. Keterangannya N sama dengan tahun terakhir di mana arus kas belum bisa menutup investasi awal. A sama dengan jumlah investasi awal. B jumlah akumulatif arus kas pada tahun ke N. C jumlah akumulatif arus kas tahun ke N. Arusnya. Ketahui N sama dengan 2 atau pada tahun kedua. A sama dengan 500 juta rupiah, B 400 juta rupiah, C 600 juta rupiah pada tahun ketiga. Jawab pakai rumus N sama dengan A min B per C min B kali 1 sama dengan 2 plus 500 juta rupiah dikurangi 450 juta rupiah per 600 juta rupiah dikurangi 450 juta rupiah kali 1 tahun sama dengan 2 tambah 50 juta rupiah per 150 juta rupiah dikali 1 tahun sama dengan 2 plus 5 per 15 kali 1 tahun sama dengan 1 per 3 tahun sama dengan 2 tahun 1 per 3 kali 12 bulan hasilnya 2 tahun 4 bulan. Kesimpulan, jadi payback periode adalah 2 tahun 4 bulan, maka modal yang dihabiskan 500 juta kembali dalam jangka waktu 2 tahun 4 bulan. Ya, itu tadi penjelasan dari saya tentang UPS Ekonomi Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.